Pemirsa, beginilah ratusan dam truk yang turun jalan di Banyuwangi, Jawa Timur pada Senin 20 September 2021. Aksi sopir ratusan dam truk material yang memadati hampir di ruas jalan protokol wilayah Kecamatan Srono, Rogojampi, Kabat hingga jantung kota Banyuwangi ini ingin menyampaikan aspirasinya ke pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Menurut Khotib, koordinator lapangan aksi demo, dam truk turun jalan ini merupakan aksi yang sudah pernah dilakukan, namun aksi sebelumnya belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Ditambahkan oleh Khotib, sebetulnya aksi sopir yang tergabung dalam Asosiasi Angkutan Material Banyuwangi atau AMBI ini hanya ingin menyampaikan aspirasinya saja. Satu di antara tuntutannya yakni agar pemerintah menertibkan truk yang memodifikasi bak truk atau merubah dimensi bak truk sehingga memicu kelebihan tonase. Selama ini, atau hal inilah yang membuat para sopir menjadi korban kesalahan saat warga masyarakat atau sejumlah pihak mengeluhkan jalan-jalan rusak. Padahal tidak semua dam truk memodifikasi bak truknya hingga melebihi tonase, dan pihaknya menggunakan bak truk yang standar. Khotib menjelaskan juga, pihaknya sebetulnya taat hukum, namun sering menjadi korban kesalahan dalam kasus angkutan pasir atau material di tengah masyarakat. Sementara pihak-pihak lain sebagai pengusaha, penambang, kontraktor, atau oknum-oknum yang terlibat tidak disalahkan. Nah pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana hasil dari aksi demo ratusan dam truk tersebut, kami tim Lere-Lere mencoba menanyakan hal tersebut secara langsung via telepon. Dan berikut hasil wawancara kami dengan Khotib sebagai korlap aksi sopir yang turun jalan dan sempat memacetkan jalan-jalan di Banyuwangi tersebut. Ya, inti dasar ya. sekarang kendaraan dam truk itu kan dimensinya sudah melewati batas. Ya. Batas yang kami minta pemerintah itu ikut berperan, artinya untuk mengendalikan dimensi bak. Diawali dari proyek-proyek pemerintah, ya yang rekanan PU itu harus menggunakan bak standar. Wajib. Selama ini yang jenengan pantau memang kendaraan-kendaraan yang mengerjakan proyek dinas itu gimana? Ya kendaraan lebih semua dari standar. Lebih dari yang diizinkan oleh dinas Kementerian Perhubungan. Ya. Jadi tuntutan kami, tolong ini juga kami itu butuh tertib, maka perlu peran pemerintah untuk mengendalikan hal itu. Lah, harus dimulai dari proyek-proyek pemerintah, proyek-proyek plat merah. Itu. Terus apa lagi selain itu? Ya utamanya ya itu, sebenarnya itu. Saya tadi kebetulan pas lewat ada sejumlah sopir yang juga mengadukan persoalan, menyampaikan bahwa ya mungkin di luar itu ya, mungkin menjadi pertimbangan alasan juga untuk disampaikan mungkin dalam satu gerakan aksi tadi itu. Ada masyarakat yang diduga melakukan karena memang tidak nyaman dengan kerusakan jalan sehingga masyarakat seperti itu. Itu kan timbul karena apa? Akhirnya karena memang kendaraan kami, saya bilang kami, itu kan dimensinya lebih memang. Ya. Ya akhirnya jalan itu nggak tahan. Maka warga masyarakat itu menuduh kami penyebab kerusakan. Ya memang benar, kendaraan dilalui dam truk akhirnya rusak. Tapi karena apa sebab? Karena memang overload kendaraan dam truk. Makanya kami menuntut pemerintah segera melaksanakan penertibannya. Kami itu mau tertib, kami itu ingin baik. Biar tidak disalahkan di semua pihak ya, termasuk masyarakat yang hari ini. Karena apa? Ketika masyarakat menyalahkan kami juga nggak berani. Menuduh kami gitu yang merusak itu memang ya kami tidak berani, kami nggak berani melawan masyarakat, itu memang kenyataan. Tapi sebenarnya pemerintah itu harus punya contoh, maka akan kami ikuti. Yang mengirim pun ke proyek CV ya sebagian armada kami, ya sama saja. Tapi harusnya pemerintah itu bisa, karena selama ini pemerintah
ketika meminta proyek sivil ya, proyek plat merah, rekanan itu rekanannya PU itu meminta harusnya muatannya lebih sekian, harus sekian gitu loh. Iya. Nah, harusnya enggak seperti itu. Nah, makanya kami tuntut tolong didahului dengan proyek-proyek pemerintah. Oke, Itu nanti bisa. dari awal ya. Bukan mengisinya loh ya, dimensi baknya. Iya. Kalau baknya besar, kata bisa kan? Meskipun baknya besar, tapi ngisinya sedikit itu tidak akan bisa. Kami sebagai sopir itu nggak gitu. Pasti di lokasi mesti tambah sedikit. Tapi kalau dimensi bak itu terbatas segitu, mau dimuati berapa lagi ya udah aja segitu. Jadi karena memang ada modif atau dimensi itu yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau pihak-pihak tertentu, termasuk mungkin indikasinya proyek pemerintah itu ya. Iya, kami itu sudah, kenapa terjadi demo seperti ini? Ya. Ini bukan serta-merta itu hari ini kejadiannya atau 1 minggu. Ini sudah kami gagas. Kami mengajukan ke pemerintah itu sudah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Akan tetapi responnya pemerintah daerah itu lamban. Sehingga terjadi kemarin sampai kami sudah takut dulu 1 tahun, nanti lama-lama ini akan bentrok dengan masyarakat. Nah, terjadilah kemarin penghadangan oleh masyarakat. Kami mau ya terus paku juga itu ranjau paku. Ini karena keterlambatan pemerintah. Itu dampak-dampak yang muncul ya. Iya. Akhirnya kami hari ini nggak bisa membendung diri. Akhirnya datang ke sana, gimana kesepakatannya, komitmen kamu gimana gitu loh. Ya. Lain-lain apalagi alasan yang menjadi pertimbangan untuk aksi yang tadi itu, Mas? Tidak ada, itu ya itu. Sementara tadi memang itu ditemui oleh siapa saja, Mas Hatip, untuk aksi yang hari ini per Senin 2. Bapak Dwi, PLT Kepala Dinas Perhubungan. Oke, terus? Sama Bangpol. Ya, terus? Iya itu. Sama Pak Danang, ya PU. Hasilnya secara umum? Hasilnya secara umum ya berkomitmen untuk menyelesaikan itu secepatnya. Oke. Tapi kami punya batasan, artinya ketika nanti proyek pemerintah kan sekarang mau ada PLN juga kan, pastinya. Harusnya nanti setelah PLN ini mungkin di bulan 11-12 itu proyek pemerintah itu harus sudah menggunakan standar. Ketika tidak, kami akan datang lagi. Oke, jadi nanti rencananya kalau misalkan tidak disegerakan apa yang menjadi aspirasi ratusan sopir tadi itu akan mengupayakan aksi yang serupa di ketika pemerintah tidak segera melaksanakan, ya itu kami pasti datang lagi. Oke. Ada lagi mungkin yang bisa ditambahi, Mas Hatip? Cukup? Ya, ada itu saja. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Ini dari mana, Mas? Teman dari apa? Saya media apa? Dulu dari Banyuwangi 1 TV, Mas Hatip. Banyuwangi 1 TV. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang butuh dipublikasikan, kami siap mempublikasikan. Oke. Ya nanti ya saya mohon maaf. Tadi teman-teman kan ada yang diwawancarai ya terkait tambahan jalan rusak. Tapi itu hanya dampak. Inti utamanya adalah itu. Oke. Karena dimensi ya. Oke. Terima kasih Mas Hatip. Selamat sore. Matur sembah. Selamat sore. Waalaikumsalam. Dari kejadian ini, ratusan sopir yang menggelar aksi demo pada Senin 20 September 2021 ini dan mengaku sudah ditemui oleh sejumlah kepala dinas terkait benar-benar diperhatikan pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar persoalan tidak terus berkelanjutan. Bila pemerintah tidak menyegerakan apa yang menjadi aspirasi para sopir tersebut, Khotib mengaku bersama para sopir lain akan melakukan aksi serupa yang lebih besar. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.